Mengejutkan, hari ini ada 4 berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Gak ada akhlak gempungan di area sekolah saat para siswa tengah ujian. Bupati Purwakarta harus minta maaf ke para pelajar. Gempungan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika mendapatkan kritikan keras dari Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa, GMPB, karena gempungan berlangsung saat anak sekolah sedang melakukan ujian. Menurut Asep, seharusnya N terlebih dahulu cross-check lokasi gempungan yang ada di area sekolahan. Bila tengah belajar seperti hari-hari biasa mungkin masih bisa ditolerir, namun saat gempungan pagi tadi anak-anak pelajar itu tengah melangsungkan ujian. Kasihan mereka tengah ujian, pasti terganggu dengan acara gempungan, apalagi musik yang diperdengarkan sangat keras, sehingga mengganggu konsentrasi para pelajar. Gak ada akhlak mereka mengorbankan konsentrasi anak didik yang tengah ujian, kata Asep, melalui sambungan seluler, Rabu, 7/12. Agar kalian tidak penasaran simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai. Masih menurut Asep, pihak-pihak terkait yang terlibat dalam acara gempungan itu seharusnya mendapatkan teguran dan sanksi penuh dari Bupati, dari mulai Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas DMPD, Dinas BKBPP, Kabak Umum hingga protokoler. Ambu harusnya malu dan meminta maaf kepada para siswa yang terganggu konsentrasinya, karena melaksanakan kegiatan gempungan di area pendidikan, jelas Asep. Selain itu, pihak sekolah juga harus ikut bertanggung jawab, karena bila tidak ada izin dari kepala sekolah pastinya gempungan itu tidak akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Ini juga harus jadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan, kalau bisa copot jabatan Kepala Sekolah SMPN 2 Pasawahan karena seenaknya memberikan izin acara gempungan, tambah Asep. Asep juga menekankan agar Bupati beserta para pejabat yang hadir di acara gempungan agar meminta maaf secara terbuka, karena telah mengganggu kegiatan ujian para siswa di sekolah tersebut. Harus minta maaf, karena ini murni kesalahan para anak buah Bupati yang tidak becus mengondisikan lokasi gempungan. Jangan sampai N dicap sebagai Bupati yang tega mengorbankan anak-anak pelajar, sebagai masa depan bangsa, tutup Asep. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, belum memberikan keterangan secara resmi dengan adanya acara gempungan di area sekolah yang tengah melakukan ujian. Begitupun dengan Ervin, selaku Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. Saat dihubungi via seluler tidak mau mengangkat telepon, begitu juga dengan pesan yang dikirim tidak berbalas. Berita yang kedua, N Ratna Mustika tertipu oleh para anak buahnya. Tulisan ini faktanya. Dewan Pendidikan, Bupati sekalipun harus menghargai dan menghormati siswa yang tengah ujian. Kasihan Bupati Purwakarta N Ratna Mustika, karena tertipu oleh para anak buahnya pada gempungan kali ini, karena lokasi gempungan pada Rabu, 7/12, kemarin, dilaksanakan di area sekolahan yang tengah melaksanakan ujian. Padahal jelas dalam backdrop, spanduk tertulis gempungan di buruan orang lembur, di halaman orang pedesaan, tapi kenyataannya menjadi gempungan di buruan sekolahan, di halaman sekolahan. Jadi kegiatan gempungan yang dilaksanakan oleh Bupati tidak sesuai tema, artinya N Ratna Mustika tertipu oleh para anak buahnya, karena gempungan Rabu kemarin dilaksanakan di halaman sekolahan. Dimanapun gempungan dilaksanakan sebenarnya tidak menjadi masalah, baik itu di lapangan, di halaman kantor desa maupun di halaman sekolah, selama kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, yang membutuhkan layanan dari pemerintah secara cepat. Yang menjadi masalah, gempungan yang dilaksanakan kemarin di Desa Warung Kadu, Kecamatan Pasawahan yang bertempat di area sekolahan SMPN 2 Pasawahan. Para siswanya tengah melaksanakan ujian. Secara otomatis keramaian hingar-bingar baik sebelum maupun saat acara gempungan dimulai, membuat konsentrasi para penerus bangsa yang tengah melaksanakan ujian itu terganggu. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Haji Agus Marzuki, begitu mendapatkan informasi langsung melakukan investigasi ke lapangan, ke sekolah SMPN 2 Pasawahan yang dijadikan lokasi gempungan. Dirinya mengingatkan kepada pihak sekolah SMPN 2 tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi kejadian yang mencoreng dunia pendidikan, dengan memberikan izin tempat untuk kegiatan hingar-bingar, gempungan dan kegiatan lainnya, saat para siswa tengah melaksanakan ujian. Yang pertama agar pihak sekolah tidak mengulang lagi perbuatan tersebut, karena telah merugikan para siswa yang sedang melakukan ujian, kata Haji Agus melalui sambungan seluler.
Kamis, 8/12, setelah selesai melakukan investigasi ke lapangan. Walaupun pihak sekolah mengatakan bahwa acara gempungan dilaksanakan setelah selesai ujian, Ketua Dewan Pendidikan yang mantan anggota DPRD Purwakarta itu tidak menelan mentah-mentah percaya begitu saja. Mereka bilangnya ujian sudah selesai, tapi kan persiapan sebelum acara dimulai baik itu cek sound, tes audio dan juga menyalakan hingar-bingar musik dari pagi. Itu yang mengganggu para siswa saat tengah melaksanakan ujian, beber Agus. Selain itu, lanjut Agus, jangan sampai hak dasar anak-anak didik sebagai warga negara dan juga penerus bangsa ini terganggu apalagi mereka tengah melaksanakan ujian. Harus clear dari keributan apapun, mereka sedang ujian, namanya ujian harus tenang, harus konsentrasi tidak boleh terganggu, jelas Haji Agus. Walaupun itu kegiatan yang menghadirkan Bupati, tetap tidak boleh lagi terjadi saat para siswa tengah ujian, tetap saja akan mengganggu para siswa. Bupati sekalipun harus menghargai dan menghormati para siswa atau pelajar yang tengah melaksanakan ujian. Kedepannya saya berharap tidak ada lagi kejadian yang mencoreng dunia pendidikan. Kasihan para pelajar menjadi korban akibat adanya gempungan tersebut, tutup Haji Agus, mengakhiri pembicaraan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa, GMPB, Asep Saifuddin mengkritik pedas acara gempungan yang dilaksanakan di area sekolahan itu, karena para siswa tengah melakukan ujian. Bahkan saking kesalnya Asep, sampai mengatakan, gak ada akhlak mereka mengorbankan konsentrasi anak didik yang tengah ujian, hal itu cukup beralasan mereka para pejabat yang hadir merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kebanyakan pejabat, para pejabat eselon 2, yang hadir merupakan para sarjana, baik itu S1, S2 bahkan S3 pun tampak ada di lokasi gempungan. Seharusnya semakin tinggi pendidikan para pejabat itu, semakin tinggi pula dalam beretika untuk menghargai kondisi di sekolahan tersebut yang tengah melaksanakan ujian. Walaupun memiliki gelar sarjana berpendidikan tinggi, namun akhlak mereka dipertanyakan karena mereka mengorban konsentrasi para siswa para calon penerus tulang punggung bangsa yang tengah melaksanakan ujian di sekolah tersebut. Berita yang ketiga usai gempungan acara Bupati Purwakarta tinggalkan hutang, Kepala Desa Tepuk Jidat harus bayar hutang. Pantas saja banyak para kepala desa bahkan mayoritas mulai melawan kepada Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika. Karena banyak kepala desa kecewa setelah selesai gempungan para kepala desa harus menanggung hutang yang cukup lumayan besar. Setiap acara mau dilaksanakan gempungan, tuan rumah atau desa tempat gempungan hatur siap-siap sakit kepala, karena harus menyiapkan anggaran puluhan juta demi untuk menyenangkan Bupati N. Ratna Mustika. Anggaran itu digunakan demi lancarnya kegiatan gempungan Bupati N. Ratna Mustika, dari mulai untuk tenda kursi, dekorasi hingga konsumsi, beres acara kepala desa nepuk jidat, karena harus menanggung hutang beres acara gempungan. Dari rincian anggaran yang diterima pojok1.id, setiap kegiatan gempungan Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika akan menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah. Semua anggaran itu ditanggung oleh tuan rumah atau kepala desa setempat. Catatan rincian itu nilainya mencapai 21 juta lebih. Semua biaya itu harus ditanggung oleh tuan rumah penyelenggara gempungan, kepala desa, sedangkan dari Bupati N. Ratna Mustika sendiri, tidak ada sepeser pun membantu untuk kegiatan di mana dirinya, Bupati, yang manggung. Salah seorang kepala desa yang pernah menjadi tuan rumah gempungan Bupati N. Ratna Mustika membenarkan, bahwa hampir semua kepala desa yang menjadi tuan rumah gempungan, saat usai acara menanggung beban hutang bekas acara gempungan N tersebut. Enggak ada sepeser pun penggantian dari Bupati N, jadi semuanya murni anggaran pribadi para kepala desa, ujar salah seorang kepala desa, yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat, 2/12. Sehingga, lanjutnya, banyak kepala desa harus mengelus dada sambil menepuk jidat, karena tidak ada penggantian dari Bupati secara pribadi. Imbasnya para kepala desa, sebenarnya enggan mengadakan kegiatan gempungan. Kalau boleh memilih, kami para kepala desa sebenarnya enggan menjadi tuan rumah acara gempungan. Tapi kami bisa apa, sebagai pemerintahan terbawah harus mengakomodir keinginan Bupati melaksanakan gempungan, walaupun kami harus menanggung anggaran yang cukup besar, bebernya, sambil mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan. Kepala desa itu pun akhirnya menyerahkan catatan rincian anggaran acara gempungan, dari mulai awal persiapan hingga akhir acara gempungan Bupati N. Ratna Mustika. Selain itu, terkadang ada juga kepala desa yang harus menanggung di luar anggaran yang sudah dianggarkan. Seperti selalu ada yang mengatasnamakan rombongan dari Bupati ngambil rokok di warung-warung dekat acara gempungan, yang kemudian tagihannya diberikan kepada kepala desa. Bupati yang manggung mendapatkan sanjungan dan aplaus, kami yang harus menanggung hutang.
Saya yakin para kepala desa yang lain juga sama, seperti dalam hati kecil saya merasa kesal, tutupnya, mengakhiri pembicaraan. Berita yang keempat, Neng En dengar nih, itu hutang pemerintah daerah bukan hutang pribadi mantan, niat hati permalukan orang lain akhirnya Bupati malu sendiri. Bupati Purwakarta belakangan ini membuat pernyataan yang menghebohkan, dengan menyebut mantan Bupati, Deddy Mulyadi, memiliki hutang 28 miliar, niat hati tunjuk muka lain untuk dipermalukan, akhirnya muka sendiri dipermalukan. Pernyataan En Ratna Mustika itu, sontak menjadi sorotan publik pro dan kontra, banyak yang menyayangkan atas pernyataan tersebut, akhirnya publik bisa menilai seperti apa kepemimpinan En Ratna Mustika sebagai orang nomor satu di Purwakarta. Ternyata hutang itu, bukan hutang pribadi mantan Bupati Deddy Mulyadi, melainkan hutang pemerintah daerah yang artinya siapapun pemimpinnya, Bupati, hutang itu harus dibayar oleh Bupati yang menjabat.